Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan gue udah lama nggak ngebahas laptop. Kemarin-kemarin kita udah banyak kedatangan komponen-komponen baru untuk PC desktop dan kali ini gue udah kedatangan laptop yang bisa dibilang serinya baru. Padahal sebenarnya isinya nggak baru-baru banget sih dan nanti akan gue jelaskan. Intinya adalah di CES 2023 kemarin, AMD itu udah mengklarifikasi soal penamaan CPU Ryzen 7000 series mobile mereka, mulai dari 7020 series, 7030 series, 7035, 7040 dan juga 7045. Yang ada di gue ini laptopnya bisa dibilang cukup terjangkau dari segi harga. Harganya kurang lebih sekitar 6,3 jutaan aja, yaitu adalah Lenovo IdeaPad Slim 1 14 dengan AMD Ryzen 3 7320U. Ya, memang dari segi penamaan ini adalah Ryzen 7000 series, tapi dalam tanda kutip 7000 series. Karena sebenarnya Ryzen 7320U ini punya codename Mendocino yang isinya itu kurang lebih seperti PlayStation 5. Menarik banget ya. Kayaknya kesannya kalau kayak PlayStation 5 tuh bakalan powerful banget buat main game. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu karena Mendocino sendiri ini ditargetkan sama AMD untuk everyday computing. Jadi hanya untuk penggunaan sehari-hari aja. Buat cuma sekedar browsing, habis itu kerjaan-kerjaan office. Bahkan di sini disebutin di slide-nya AMD untuk Ryzen 7020 series itu hanya ada untuk seri Athlon, Ryzen 3 dan juga Ryzen 5. Dan bahkan Ryzen 5-nya bukan versi 6 core 12 thread karena disebutkan juga kalau maksimum core dan thread-nya itu adalah 4/8. Tapi di sini untuk CPU dia udah menggunakan arsitektur Zen 2, lalu untuk integrated graphics-nya menggunakan RDNA 2. Cuma kalian jangan terkecoh dengan RDNA 2 di sini karena meskipun ini menggunakan RDNA 2, dia hanya ada 2 compute unit aja. Yang sebenarnya 2 compute unit itu sangat kecil. Bahkan kalau kita ngelihat di Ryzen 7000 series versi desktop, 2 compute unitnya itu ya hanya bisa bekerja sebagai output display aja sekaligus dengan decoding dan juga encoding video untuk akselerasi video gitulah. Dan untuk arsitektur Zen 2 sendiri sebenarnya ini udah ada di codename Renoa. Kalau kalian ingat itu di Ryzen Mobile yang 4000 series itu sebenarnya udah menggunakan Zen 2 juga, akan tetapi untuk integrated graphics-nya menggunakan arsitektur Vega. Nah, seberapa kenceng antara si Vega 5 dan juga si RDNA 2 yang ada 2 CU-nya ini, nanti mungkin gue akan bahas karena dulu banget gue sempet beli Lenovo IdeaPad Slim 3 yang menggunakan AMD Ryzen 3 4300U, menggunakan Zen 2 juga, dan juga menggunakan Vega 5. Itu laptop buat adik gue waktu itu, nanti mungkin skornya akan gue bandingin. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Plusnya mungkin ya kita mendapatkan tingkat produktivitas yang jauh lebih hebat dengan adanya RDNA 2. Karena decoder dan juga encodernya luar biasa jauh lebih bagus daripada si Vega. Tapi kalau kita bicara dari segi cost produksi, ini akan membuat laptopnya jadi perlu cost produksi yang lebih tinggi. Karena RDNA 2 membutuhkan memori DDR5 untuk sistemnya. Sehingga laptop ini pun bukan menggunakan RAM DDR4. Maka dari itu di sini juga udah terintegrasi memori LPDDR5 8GB dan ini udah disolder dan tentu kalian nggak bisa upgrade untuk memorinya lagi. Yang bisa kalian upgrade itu cuma slot M.2 NVMe-nya aja. Karena cost produksinya ini cukup tinggi, maka dari itu di budget 6,3 jutaan kita juga jadinya nggak mendapatkan layar IPS. Dimana sebelumnya dulu gue beli laptop yang budgetnya 6,3 sampai dengan 7 juta, itu untuk Lenovo udah mendapatkan layar Full HD IPS. Tapi kali ini cuma dikasih layar TN aja dengan resolusi Full HD. Ini bisa dibilang sangat-sangat standar untuk kebutuhan harian, untuk dipakai kerja, untuk dipakai office, atau untuk dipakai baca-baca. Tapi alangkah baiknya semisal layarnya itu adalah IPS. Selain soal layar, yang dikurangi juga tentu di bagian luarnya ada yang dikurangi seperti nggak adanya backlit untuk di bagian keyboardnya. Untungnya Lenovo tetap konsisten ngasih travel keyboard yang tetap dalam gitu. Meskipun di sini untuk touchpadnya sebenarnya agak kerasa kopong. Lalu untuk di bagian I/O-nya di sini cukup lengkap untuk ukuran laptop 6 jutaan karena disediain juga SD card reader di situ. Habis itu jumlah USB-nya juga bisa dibilang di sini cukup banyak ya. Bahkan termasuk
ada USB Type-C juga. Untuk dimensinya sih memang ini jauh lebih ramping daripada Slim 3, karena Slim 3 yang waktu itu gue beli itu ada di sekitar 15 inch. Kalau ini 14 inch aja, dan bobotnya juga ini jauh lebih ringan berkat materialnya juga kali, yang memang sebenarnya ini adalah material plastik bukan material metal ya, tapi kelihatannya aja seperti bahan metal atau aluminium finish gitulah. Nah, bagaimana dengan performanya sendiri untuk si AMD Ryzen 3 7320U? Sebenarnya secara performa ini nggak berbeda jauh dengan si Ryzen 3 4300U. Tapi emang ada improvement, karena mungkin di sini AMD juga kasih improvement dari manufacturingnya, karena sekarang naik jadi 6 nanometer meskipun ini adalah Zen 2. Jadi improvement tetap ada di Ryzen 7000 series ini. Lalu kalau kita mau bandingin dari segi kemampuan integrated graphics-nya, RDNA 2 compute unit jika dibandingkan dengan Vega 5 apabila kalian mau mainin game, sebetulnya RDNA 2 ini kurang bisa begitu diandalkan apabila cuma 2 compute unit, karena jumlah core-nya akan sangat sedikit untuk ngehandle game. Tapi kalian udah bisa lah main game semacam kayak Genshin Impact itu 25-30 fps di resolusi Full HD dengan preset low, itu kalian udah bisa jalanin. Habis itu GTA 5 juga kalian bisa jalanin di 30-an fps. Tentunya dengan preset graphics yang sangat-sangat menyesuaikan ya. Tapi kalau main game kompetitif, apakah masih tetap bisa dapat di atas 100 fps? Jawabannya sih belum, karena masih ada di 90-an. Maka dari itu untuk bermain game sebetulnya masih lebih ideal apabila kalian menggunakan AMD Radeon Vega yang 5 compute unit tersebut. Tapi keunggulan dari RDNA 2 ini, dia udah bisa dipakai untuk encoding di OBS misalnya. Jadi kalau ini mau dijadiin stream machine cuma buat dipakai jalanin OBS doang, habis itu kalian capture beberapa layer gitu ya, atau beberapa gambar, ini kalian udah bisa Full HD 60 fps lancar. Jadi kalau kalian mau recording, kalian mau streaming, di sini udah bisa sangat-sangat dimanfaatkan. Sayangnya encodernya ini hanya optimize di OBS aja kalau gue lihat, karena kalau gue tes dia lewat Handbrake, itu rata-rata FPS-nya masih cenderung kecil, ada di sekitar 18-25 FPS aja. Untuk video editing juga sebetulnya untuk playback itu lancar-lancar aja, tapi kalau misalkan kita pakai ekspor, agak lama sih sejujurnya untuk encoding menggunakan si RDNA 2 ini. Lagi-lagi karena cuma 2 compute unit. Cuma kalau kalian nggak menggunakan skenario productivity tersebut, cuma dipakai buat sekedar office aja, buat sekedar browsing aja, sebetulnya secara spesifikasi ini konfigurasi yang memang sesuai dengan target market yang diharapkan oleh AMD, yaitu adalah everyday computing tersebut. Karena dengan konfigurasi seperti ini, dia udah pakai 6 nano, habis itu jumlah core-nya kecil, 15 watt juga, daya tahan baterainya juga dia bakalan jadi jauh lebih panjang. Meskipun pada prakteknya di laptop ini untuk pengecasannya cukup lama sih, karena gue ngecas udah sejam lebih, dari 0 ke 50% aja itu udah makan waktu kurang lebih 1 jam lebih lah, dari 0 ke 50%. Meskipun di sini Lenovo mengklaim ada rapid charge boost, dan gue tidak merasakan itu sejujurnya. Tapi untuk penggunaannya sih sebenarnya ini cukup irit ya, dari 50% sampai sekarang nih, dari tadi gue udah ngambil B-roll segala macem, sekarang masih sisa 46% dan masih bisa bertahan kurang lebih sekitar 8 jam lagi. Jadi harusnya kalau dari 100% gue rasa ini bisa bertahan sekitar 12 atau 13 jam. Jadi itu sangat-sangat bagus. Kurang lebih gue rasa segitu aja sih. Gua rasa kalian di sini harus memahami kalau penamaan dari AMD Ryzen 7000 series pada laptopnya AMD itu sekarang perlu banget dicermati. Bukan berarti Ryzen 7000 series ini semuanya menggunakan Zen 4 khususnya untuk di laptop. Jadi ya penamaannya lihat buntutnya aja. Kalau buntutnya ada angka 20-nya, itu berarti CPU-nya menggunakan arsitektur Zen 2. Sementara di depan angka 20 itu adalah seri dari Ryzen berapanya. Berarti 7320 adalah Ryzen 3 yang menggunakan Zen 2 dan juga menggunakan RDNA 2. Bahkan di atasnya yang buntut 30 itu kebalikannya. Dia menggunakan Zen 3, tapi untuk integrated graphics-nya dia menggunakan Radeon Vega dengan memori DDR4. Oke, masukan untuk AMD ya. Masukan untuk AMD-nya sih menurut gua ini udah sangat-sangat oke, akan tetapi sebenarnya gue berharap laptop ini diberikan slot SODIMM.
Jadi paling enggak ada opsi upgrade untuk mereka-mereka yang udah beli laptop murah ini. Karena 8 GB di zaman sekarang, apalagi buat yang multitaskingnya tinggi, habis itu mungkin buka data-data Excel yang begitu banyak, gua rasa kapasitas memori juga penting. Meskipun ya memang bisa dimaklumi, harga dari memori DDR5 itu cenderung tinggi dan makanya cuma dimasukin 8 GB di dalam sini. Cuma sayangnya aja di solder gitu. Untungnya sih udah dual channel ya konfigurasi bawaannya dari si Lenovo ini. Kalau soal temperatur sih jujur aja gue nggak ada kendala mengenai temperaturnya ya. CPU 15 watt itu rata-rata aman-aman aja untuk di handle suhunya. Jadi baik kalian mau menggunakan profile yang manapun, sebetulnya dari segi suhu nggak bisa dibilang panas karena CPU modern zaman sekarang 90 derajat sekalipun sebenarnya itu udah termasuk normal. Dan performanya sendiri juga udah cukup konsisten di dalam laptop ini. Jadi kalau gue harus mensimpulkan secara keseluruhan laptop ini bagus di area dalamnya, di bagian komponennya, tapi nggak di bagian luarnya. Kurang lebih seperti itu. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk AMD Ryzen 7000 series Mendocino ini. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.